Puji Tuhan, semoga adik-adik semua dalam keadaan baik ya. Nah, ketemu lagi nih sama Kak Maria di sini di ibadah Minggu Pelayanan Anak. Adik-adik, walaupun kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, namun kita harus tetap semangat ya untuk memuji dan memuliakan Tuhan di rumah kita masing-masing. Oh iya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kakak ingin mengingatkan kepada adik-adik semua untuk tetap menjaga kesehatan dan juga kebersihan. Bagaimana Kak caranya? Nah adik-adik, caranya gampang sekali. Yang pertama, adik-adik harus rajin mencuci tangan menggunakan sabun sebelum makan ataupun setelah melakukan segala aktivitas. Nah, jangan lupa juga adik-adik untuk memakan makanan bergizi seperti makan sayur dan makan buah. Dan itu adik-adik, kita juga harus bisa menggunakan waktu dengan baik seperti istirahat yang cukup. Dan juga jangan lupa adik-adik untuk berolahraga supaya tubuh kita tetap sehat dan kita bisa melakukan segala aktivitas kita dengan baik. Nah adik-adik, sekarang kita akan memulai ibadah kita hari ini. Untuk itu kakak mohon pada adik-adik meminta tolong kepada papa dan mamanya untuk menyiapkan persembahan di dalam amplop untuk kita bawa persembahan ini kepada Tuhan. Oke adik-adik, sudah? Kalau sudah, mari kita mulai ibadah kita hari ini. Untuk itu adik-adik kakak undang kita semua untuk berdiri. Nah, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Kasih Yesus dengan gerakan. Ikuti gerakan kakak ya. 1, 2, 3. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Kasih Yesus, indah, indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang, oh Yesusku. Nah adik-adik silakan duduk kembali. Kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu adik-adik, kakak mohon sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena berkat Tuhan, Tuhan boleh hadirkan kami untuk bersama-sama beribadah Minggu Pelayanan Anak. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan, kami akan merenungkannya, kiranya Tuhan Yesus berkati kami, dan supaya kami dapat mengerti dan memahami maksud dari firman-Mu. Dan juga kiranya Tuhan mau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya, sehingga boleh berjalan dengan lancar dan dengan baik. Terima kasih ya Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Nah adik-adik, sekarang tibalah kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah firman Tuhan kali ini terambil dari kitab Hakim-Hakim, pasalnya yang kedua, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Nah untuk itu kakak akan langsung cerita ya buat adik-adik semua. Siapa yang sudah siap mendengarkan cerita tentang firman Tuhan? Oke, kalau sudah siap, hari ini kakak akan bercerita mengenai umat Tuhan. Nah adik-adik siapa yang tahu umat Tuhan itu siapa? Nah dalam pembacaan Alkitab kita pada minggu ini, umat Tuhan yang dimaksud adalah bangsa Israel adik-adik. Nah pastinya adik-adik sudah pernah mendengarkan cerita tentang bangsa Israel. Oke, untuk itu kakak akan bercerita sedikit mengenai bangsa Israel adik-adik. Jadi waktu itu bangsa Israel merupakan umat pilihan Tuhan, di mana bangsa Israel ini atas tuntunan Tuhan telah berhasil keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian adik-adik yang kita tahu sebagai tanah Kanaan. Nah, saat nenek moyang atau orang tua dari bangsa Israel atau opa oma dari bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, saat itu Tuhan mengutus
nabi bernama Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, adik-adik. Nah, mereka semua dengan pimpinan dari Nabi Musa itu harus melewati padang gurun, adik-adik, yang sangat luas untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, karena waktu itu Musa setelah lanjut usia dan tidak lama akhirnya Nabi Musa itu meninggal, lantas bangsa Israel ini kemudian digantikan, dipimpin oleh namanya Nabi Yosua. Nah, saat itu Nabi Yosua lah yang memimpin dan melanjutkan tugas dari Nabi Musa untuk memimpin bangsa Israel menuju tanah Kanaan, adik-adik. Nah, tapi ketika Nabi Yosua juga sudah lanjut usia dan juga akhirnya tidak bisa lagi memimpin bangsa Israel, kemudian Nabi Yosua pun akhirnya meninggal dunia. Nah, saat itu adik-adik, nenek moyang dari bangsa Israel telah sampai di tanah Kanaan. Nah, akhirnya generasi selanjutnya dari bangsa Israel itu, atau anak-anak atau cucunya, itu mendiami tanah Kanaan. Nah, dulu adik-adik, Tuhan berjanji kepada opa oma, orang tua ataupun nenek moyang dari bangsa Israel untuk terus mengasihi mereka dan juga memberikan tanah Kanaan kepada bangsa Israel itu, adik-adik. Dan nenek moyang dari bangsa Israel ini pun telah berjanji juga kepada Tuhan untuk tetap setia dan juga taat untuk melakukan firman Tuhan, adik-adik, dan juga beribadah hanya kepada Tuhan. Nah, namun adik-adik, setelah nenek moyang bangsa Israel itu akhirnya menempati tanah Kanaan dan lahirlah generasi baru dari mereka, akhirnya generasi baru tersebut itu lupa adik-adik kepada Tuhan. Padahal apa janjinya waktu itu nenek moyang mereka? Mereka harus tetap taat dan setia kepada Tuhan dan hanya beribadah kepada Tuhan. Tapi akhirnya mereka lupa adik-adik kepada Tuhan. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, mereka tidak lagi berdoa kepada Tuhan, mereka tidak lagi beribadah kepada Tuhan, tetapi mereka malah menyembahnya kepada siapa, adik-adik? Kepada dewa-dewa lain. Mereka menyembah patung, adik-adik. Dan itu yang membuat hati Tuhan menjadi sedih, adik-adik. Nah, akibat dari bangsa Israel yang lupa pada Tuhan itu, akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel untuk apa, adik-adik? Berperang melawan bangsa jajahan. Akhirnya bangsa Israel pun kalah, adik-adik. Nah, saat itu akhirnya bangsa Israel ini menyadari kesalahan mereka. Mereka yang tidak taat, akhirnya apa, adik-adik? Meminta ampun kepada Tuhan. Mereka berdoa kembali kepada Tuhan, memohon pimpinan dari Tuhan untuk selalu menyertai hidup mereka, adik-adik. Nah, karena mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan memohon ampun pada Tuhan, akhirnya apa, adik-adik? Tuhan mendengar doa mereka dan Tuhan pun mengampuni kesalahan dari bangsa Israel, adik-adik. Nah, setelah Tuhan mengampuni bangsa Israel, akhirnya Tuhan membantu bangsa Israel untuk menghadapi bangsa-bangsa yang melawan bangsa Israel itu, adik-adik, dengan mengutus siapa? Setelah Yosua sudah tidak bisa lagi memimpin bangsa Israel, akhirnya Tuhan mengutus hakim-hakim, adik-adik. Hakim-hakim itulah yang akhirnya membantu bangsa Israel untuk mengusir bangsa penjajah, dan akhirnya apa, adik-adik? Bersama dengan Tuhan, bangsa Israel bisa melawan dan bisa menang melawan bangsa jajahannya. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan saja mengasihi opa, oma, ataupun orang tua, ataupun nenek moyang dari bangsa Israel, pastinya Tuhan juga mengasihi siapa? Opa, oma, kakek nenek kita, orang tua kita. Dan akhirnya setiap orang yang mengasihi kita itu juga apa, adik-adik? Karena kehadiran orang tua kita, adik-adik juga bisa apa? Bisa sekolah, akhirnya bisa apa juga? Bisa mendapatkan tempat tinggal, bisa dijaga, dirawat, dan juga dipelihara oleh orang-orang yang mengasihi adik-adik. Nah, bangsa Israel pun merupakan umat Tuhan. Bagaimana dengan kita, adik-adik? Kita juga merupakan umat kesayangan Tuhan, adik-adik. Kita telah dipilih Tuhan untuk menjadi
pengikut Tuhan. Untuk itu adik-adik harus bangga menjadi umat Tuhan, di mana Tuhan akan selalu mengasihi adik-adik, memelihara adik-adik, dan juga menjaga serta melindungi adik-adik. Nah, untuk itu bagaimana adik-adik cara kita menjadi umat Tuhan yang baik? Gimana adik-adik? Adik-adik tahu? Nah, caranya kita mengasihi Tuhan yaitu kita harus rajin beribadah kepada Tuhan adik-adik, rajin berdoa kepada Tuhan, membaca firman Tuhan, dan apa adik-adik? Kita harus menuruti apa kata orang tua kita adik-adik, dan tidak boleh melawan orang tua, harus sayang kepada kakak dan adik-adik kita serta saudara-saudara kita. Nah adik-adik, demikianlah firman Tuhan yang bisa kakak sampaikan hari ini. Senantiasalah kita untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan untuk menjadi umat Tuhan yang baik. Sekian firman yang bisa kakak sampaikan, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, sekarang kita akan merespon firman Tuhan itu dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 90, Yesus sayang padaku. Nah adik-adik ikuti gerakan kakak ya. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Baiklah adik-adik, sekarang tibalah kita saatnya untuk memberikan persembahan. Nah, persembahan yang sudah adik-adik taruh ke dalam amplop ini disimpan terlebih dahulu. Nantinya ketika kita sudah bisa beribadah bersama-sama kembali di gereja, baru diberikan kepada gereja. Oke adik-adik? Nah, sekarang untuk mengiringi lagu persembahan kita akan menyanyi lagu dari Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. 1, 2, 3. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Baiklah adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita hari ini. Untuk itu, untuk menutup ibadah kita hari ini, kakak ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama menyanyikan lagu penutup, yaitu dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya menggunakan gerakan ya adik-adik. 1, 2, 3. Sudah waktunya hendak kita pulang, kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anak-Nya, siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Nah adik-adik masih dalam posisi berdiri, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada hari ini. Bagaimana adik-adik sikap berdoanya? Lipat tangannya, tutup mata, dan tundukkan kepala. Kita akhiri doa ini dengan doa Bapa kami ya. Oke adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, biarlah firman yang sudah kami dengarkan tadi, Tuhan pimpin kami supaya kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah kami ini, terima kasih Tuhan Yesus, biarlah kami semua bisa menjadi anak-anak Tuhan yang bisa taat dan setia kepada Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu adik-adik.